Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau sharing tentang nasi lemak Malaysia ala Melissa Kitchen. Mau tahu gimana resepnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Di tahun 2015, aku pernah trip ke Malaysia bareng temen kantorku berdua aja. Di sana kita coba kulineran dan kita beli nasi lemak khas Malaysia ya. Tapi setelah ngobrol sama penjualnya, ternyata dia asli Medan. Dia udah lama tinggal di Malaysia dan berjualan nasi lemaknya ini juga udah lumayan lama. Ya, walaupun aku belum pernah nyobain nasi lemak yang benar-benar otentik Malaysia atau yang jualan orang asli Malaysia, tapi setidaknya dengan nasi lemak yang pernah aku cobain ini, semoga rasanya nggak jauh beda sama aslinya. Nah, resep untuk nasi lemaknya udah aku spill di video tadi ya, bisa dibaca. Ini aku lagi numis bumbu halusnya sampai harum. Kemudian kita campur semua bahan-bahannya dan masak nasinya sampai matang. Lanjut, aku mau goreng kacang dan juga ngerebus mie kuning. Sebelumnya aku udah panasin minyak goreng dan juga air untuk ngerebus minyak. Sambil nunggu kacangnya mateng, di sini aku ngirisin terong dan juga tomat. Terongnya nanti mau aku buat terong panggang. Sedangkan mie-nya aku mau buat mie goreng biasa. Kalau sambalnya aku mau buat sambal bilis yang cocok dimakan sama nasi lemak. Untuk resep sambal bilisnya bisa stop videonya di sini. Kalau mau catat atau screen capture juga boleh. Ya. Oh iya, maafin kalau proses masaknya nggak berurutan atau loncat-loncat ya, soalnya masak sendiri, jadi harus multitasking biar cepet selesai. Maklum lah ya, jadi emak-emak itu biasanya dituntut untuk bisa multitasking. Saking multitaskingnya ini aku ngerebus mie sampai medok banget. Lanjut, aku mau goreng teri dan juga masak air buat ngerebus terong. Terongnya nanti mau dipanggang, tapi di sini aku rebus dulu supaya manggangnya nggak terlalu lama ya. Nah, karena ada orderan bakwan dan juga mendoan, jadi sambil nunggu nasi lemak dan kondimennya selesai dimasak, aku sekalian kasih resep jualanku ya. Yang pertama, aku mau bikin bakwan. Bahan-bahannya sama kayak bakwan pada umumnya. Ada wortel, kubis, daun bawang, dan juga daun seledri. Untuk tepungnya kita pakai tepung terigu aja ya, nggak pakai tambahan tepung lainnya. Bumbunya juga cuma pakai kaldu ayam dan juga garam. Biasanya kalau aku buat adonan bakwan ataupun mendoan, untuk terigunya aku takar pakai sendok takar warna hijau ini ya. 1 sendok takar terigu ini nanti dibumbuin garam dan kaldu ayam masing-masing setengah sendok teh. Berhubung airnya udah mendidih, jadi kita harus cepet-cepet masukin terongnya ya, supaya nggak buang-buang gas. Teri yang aku goreng juga udah mateng, jadi kita gantian pakai kompornya untuk ngerebus telur. Air yang dipakai untuk adonan bakwan itu aku kira-kira aja ya, secukupnya. Yang penting gak terlalu kental ataupun terlalu cair si adonannya nanti. Sambil nyiapin adonan mendoan, aku mau sedikit cerita kalau video ini tuh diambil tahun 2024, tepatnya bulan Januari. Tapi di bulan Mei 2025 ini aku baru sempet ngeditnya. Ya ampun, lama banget ya ngeditnya, sampai setahun lebih. Ini pun ngeditnya juga aku paksain ya, soalnya HP ku udah kehabisan memori. Jadi mau ambil video ataupun foto itu udah nggak bisa lagi saking penuhnya. Soalnya masih ada foto dan video masak yang belum aku edit. Dan itu ukurannya lumayan besar sehingga memakan memori yang banyak juga. Harapannya setelah edit video ini atau setelah video ini tayang di YouTube, memoriku bisa berkurang lumayan banyak dan bisa bernafas sedikit lega lah ya.
Lanjut, ini nasinya udah matang ya. Di sini aku mau aduk-aduk dulu supaya uapnya bisa keluar dan bikin nasinya nggak gampang basi. Setelah itu aku mau pisahin rempah-rempah besar seperti daun pandan, sereh, lengkuas, dan juga jahe. Nah, di sini aku lagi bumbuin terong panggang. Untuk resep lengkapnya nanti aku bakal cantumin linknya di deskripsi ya. Untuk manggangnya aku cuma pakai teflon dan juga dikasih sedikit minyak goreng. Jangan lupa teflonnya ditutup supaya lebih cepat matang dan juga terongnya dibolak-balik ya biar nggak gosong. Oke lanjut, ini aku lagi blender semua bahan-bahan yang mau dipakai buat bikin sambal bilis kecuali salam sereh jahe ya. Itu nanti dimasukin saat sambalnya akan dimasak. Sambal bilis ini sengaja nggak aku buat terlalu berminyak ya, karena aku pribadi nggak suka sambal yang berminyak. Kalau bunda-bunda suka sambal yang berminyak, boleh ditambahkan minyak sebagai pengganti air saat memblender semua bahan-bahan sambalnya ya. Ini aku lagi mau pindahin terong yang udah selesai dipanggang. Kenapa di lauknya aku tambahin terong panggang? Soalnya waktu aku beli di Malaysia, salah satu lauknya ada terong panggang dan itu aku suka banget sama rasanya. Jadi aku mencoba untuk recook terong panggang itu dan hasilnya lumayan mirip dengan yang aku coba di Malaysia. Nah, sambil nunggu sambalnya matang, di sini aku langsung bersih-bersih kompor yang kelihatan udah kotor ya, kena cipratan-cipratan minyak, dan juga cuci piring sekalian supaya nggak beranak pinak. Buat teman-teman yang udah pernah ke Malaysia ataupun cobain nasi lemak Malaysia, boleh dong di-share pengalamannya di kolom komentar ya. Kayak gimana sih rasanya nasi lemak itu? Dan teman-teman suka atau enggak sama nasi lemak itu? Kalau menurutku ya, di Indonesia tuh juga ada nasi lemak, yaitu nasi uduk. Itu lumayan mirip rasanya, kurang lebih sama lah ya. Anggap aja nasi lemak Malaysia itu adalah nasi uduknya Indonesia. Lanjut, di sini aku mau goreng mendoan dan juga bakwan pesanan tetangga. Sambil nunggu minyaknya panas, di sini ada tangan mungil yang bolak-balik nyomotin mie goreng, udah nggak sabar mau makan. Maklum ya teman-teman, soalnya kalau masak sambil bikin video itu jadi lebih lama waktu selesainya ya. Yang nungguin udah keburu lapar, makanya udah nggak sabar comot-comot, akhirnya diambilin lah satu piring deh tuh mie goreng buat dimakan duluan. I love you, mommy. Oh iya, maaf ya teman-teman kalau angle kameranya baru dari satu sisi aja. Soalnya aku nggak sempet pindah-pindah kamera biar dapat beberapa sisi. Maklum lah ya, masak sambil bikin video itu rempongnya minta ampun. Apalagi ini masak orderan, dimana aku pengennya tepat waktu kalau ngantar orderan. Jadi supaya yang beli itu nggak terlalu lama nungguinnya. Tapi aku tetap usahakan ya teman-teman, aku ambil dari sisi yang lain juga supaya yang nonton nggak cepet bosen. Nah, sambil nunggu masakan mateng, biasanya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, aku juga sambil cuci piring. Soalnya cuci piring itu menurutku adalah bagian tercapek dari serangkaian proses memasak. Jadi, daripada cuci piringnya terakhir setelah selesai masak, yang nanti ujung-ujungnya ditunda juga sampai beranak pinak setinggi gunung, lebih baik dikerjakan sekaligus, sekalian yang capek. Dan setelah selesai masak nanti semuanya udah bersih dan tinggal makan dengan nyaman. Biasanya sambil masak aku juga bikin story WA ya teman-teman. Nah ini kebetulan ada yang komen pengen cobain nasi lemak Malaysianya.
Karena porsi masaknya berlebih, jadi aku okein ya teman-teman. Ini satu porsinya paket lengkap harga 10.000 aja. Gimana menurut teman-teman? Murahkah atau mahalkah? Komen di bawah ya. Selain makanan yang ada di video ini, biasanya aku juga terima orderan nasi box atau snack box atau kering kentang Mustafa ya teman-teman. Apapun requestnya atau apapun orderannya, selagi aku bisa masaknya, pasti aku okein. Nah, ini dia salah satu makanan favorit buatan aku, yaitu kering kentang Mustafa. Udah banyak yang cobain dan repeat order. Untuk proses memasaknya itu udah aku post di video sebelumnya ya. Linknya akan aku sertakan di description box. Setelah selesai masak, waktunya packing dan juga kirim pesanannya ke pembeli. Ini aku lagi bungkusin sambal bilis buat temen makan gorengan ya, soalnya aku kehabisan cabai hijau atau cabai lalap gorengan. Ini dia pesanannya. Udah selesai di packing dan siap diantarkan. Habis nganterin pesanannya, waktunya Kang masak buat makan masakannya sendiri ya. Dan ini aku cobain satu porsi lengkap nasi lemak Malaysia buatan aku. Dan rasanya enak banget. Makasih buat bunda-bundi teman-teman semua yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen maupun subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan terus berbagi resep-resep yang bermanfaat buat bunda-bundi semua. See you on the next video. Bye bye.